Hai para calon abdi negara, semoga sehat-sehat ya. Sekarang kita lanjutin lagi tips menghadapi ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil part 2. Berdoa sebelum ujian itu harus sih, karena kan kamu udah melakukan yang terbaik sebelumnya kan. Kamu udah belajar secara konsisten. Nah, sekarang tinggal serahin semuanya ke Tuhan. Berdoa, biar Tuhan yang bekerja. Aku tuh termasuk golongan orang-orang yang gak suka nyontek, tapi gak suka juga dicontek. Gak suka dicontek karena aku tuh gak pede gitu sama kemampuan otak aku sendiri, dan kasihan aja kalau misalnya ada orang yang ngikutin aku malah jadi salah nantinya. Yang ngerasa bersalah pasti aku kan yang ngasih contekan. Nah, aku juga gak mau nyontek karena aku sangat amat percaya sih kalau Tuhan yang aku kenal itu, Tuhan yang aku tahu itu jauh lebih pintar, jauh lebih bisa dari semua orang-orang yang ada di ruangan itu. Jadi daripada aku mengandalkan mereka, nyontek dari mereka, kiri atau kanan, malah kalau misalnya ketahuan malah di blacklist, mendingan aku berserah sama Tuhan, ya kan? Waktu ujiannya kalau nggak salah sekitar 2 jam. Itu untuk mengerjakan semua jenis soalnya. TIU, TWK, dan TKP. Makanya kamu harus menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Kalau aku waktu itu strateginya, dari mulai aku ngeklik start atau mulai, aku langsung baca soal nomor 1, aku baca, aku pikirin jawabannya, kalau sampai 5 detik aku mikir jawabannya nggak ketemu-ketemu, aku langsung lanjut ke nomor 2. Pas nomor 2 aku kerjain, kalau misalnya gampang langsung aku isi, kalau misalnya aku masih mikir lagi sampai 5 detik, aku lanjut nomor 3. Gitu, terus nggak berhenti-berhenti sampai ke nomor terakhir. Nah, setelah aku selesai sampai soal terakhir, aku balik lagi ke soal awal. Aku cek lagi soal-soal yang belum selesai, dan aku kerjain lagi, aku baca, aku tambahin waktu mikirnya, kayak sekitar 10 detik. 10 detik aku masih belum bisa jawab, aku lanjut nomor selanjutnya, aku nggak akan ngabisin waktu lebih dari 10 detik di soal itu. Di sesi pertama, itu akan ngabisin waktu sekitar 40 menit sampai 1 jam. Nah, di sesi kedua akan lebih cepat, karena kan udah banyak soal yang dikerjain kan. Nah, ini ada lagi nih, sesi ketiga, screening yang terakhir. Di situ aku ngabisin waktu lebih lama untuk mikirin satu soal. Kalau misalnya nggak ketemu juga soalnya, ya udah aku asalan aja nembak daripada kosong kan. Kenapa aku kayak gitu? Karena waktu pas awal-awal kamu mulai ujian, otak kamu tuh masih fresh. Jadi lebih baik otak kamu yang masih fresh itu digunakan untuk ngerjain soal yang memang kamu bisa. Kalau misalnya kamu ngabisin waktu untuk berkutat di satu soal yang susah di awal, otak kamu tuh udah keburu capek. Jadi pas di belakang ketemu soal yang mudah, udah berasa lebih susah karena otaknya udah capek di awal. Makanya otak yang masih fresh ini kita pakai untuk bener-bener ngerjain soal yang mudah, biar hasilnya juga maksimal kan. Nah, orang tuh biasanya tuh kebalik. Mereka bener-bener ngerasa kalau ini tuh soal gue bisa kerjain, gue mikir dulu. Sampai akhirnya otaknya udah keburu capek. Jadi pas di belakang, apalagi TKP kan sebenarnya soalnya mudah, cuman kamu perlu fokus. Karena tulisannya panjang-panjang dan hampir mirip gitu kan pilihannya A, B, C, D, E. Jadi kamu perlu fokus, sedangkan kamu udah capek di awal untuk mikirin soal yang susah-susah. Jadinya malah nggak keburu baca soal-soal TKP. Ujung-ujungnya TKP kamu nilainya jelek, nggak lolos DP Singgrade. Sayang kan? Setelah semua soal aku kerjain, waktu itu yang aku lakukan adalah aku lipat tangan, nundukin kepala, dan bilang, Tuhan terima kasih sudah menemani Eva sampai saat ini, bisa masuk sini aja udah keren, itu semua karena Tuhan. Apapun hasilnya, Tuhan tetap keren. Amin. Baru deh, aku klik selesai, dan nilainya muncul. Saat kamu klik selesai itu, jawaban kamu memang secara otomatis akan terrecord dan nilai akan muncul. Tapi kalau waktu kamu ngerjain waktunya udah habis, itu juga secara otomatis akan ketutup dan muncul nilai kamu. Makanya benar-benar harus bijaksana mengatur waktu ya.
Setelah nilainya muncul, kamu langsung catat tuh nilai yang muncul itu di kertas catatan yang dikasih waktu pas baru mulai ujian. Kan dikasih kertas coretan untuk hitung-hitungan. Kamu bisa catat di situ nilai kamu untuk dicocokin ke nilai kamu yang di depan atau di pengumuman resminya nanti. Boleh kok bawa kertas coretan itu keluar. Dan waktu kemarin sih, aku nyocokin nilainya sesuai sama nilai yang aku catat di kertas, sama nilai yang diumumin di depan, dan nilai hasil pengumuman resminya. Untuk nilai kelulusan sendiri, kamu harus wajib lolos di passing grade 3 kelompok soal itu. Biasanya passing grade-nya tergantung pemerintah tuh, tahun itu menetapkan berapa. Setelah nilai kamu lolos passing grade, itu kan akan diurutkan sesuai dengan peringkatnya. Nanti baru akan diambil nilai terbesar untuk 3 kali formasi. Misalnya formasi yang diambil 3 orang, maka yang lolos ke tahap berikutnya adalah 9 nilai terbaik dari keseluruhan sesi ujian. Kalau kamu udah sabar nonton sampai bagian ini, berarti mungkin kamu udah lulus CAT dan penasaran sama tips untuk mengikuti tes SKB. Selamat ya! Nah, tes selanjutnya kan SKB, Seleksi Kompetensi Bidang. Nah, sesuai namanya, tes ini tuh nggak sama untuk setiap masing-masing instansi. Pasti berbeda sesuai dengan bidang masing-masingnya. Tapi, harusnya secara general tipsnya sama sih. Kamu bisa ada di posisi yang sekarang, itu berarti kamu udah mengalahkan entah berapa orang di luar sana. Kamu harus bangga dengan itu. Mau ada yang bilang kamu hoki atau apapun sebodoh teuing, kamu yang paling tahu perjuangan kamu. Dan kamu harus apresiasi diri kamu untuk itu. Jadi harus percaya diri, oke? Oke. Percaya diri ini juga penting nantinya untuk ngebuat kamu tenang pada saat wawancara. Karena nanti yang wawancara kamu itu adalah pejabat-pejabat tinggi, yang punya kuasa, yang punya jabatan, yang mereka sampai ada di posisinya mereka saat itu pasti karena mereka punya kompetensi dan pinter. Mereka pasti bisa nilai kamu secara personal, dan kamu nggak mau kan dianggap inferior sama mereka. Jadi pastikan kamu percaya diri biar kamu lebih tenang ngejawabnya dan gak gugup. Setiap kementerian punya situs masing-masing. Buka, baca, dan pelajari. Jangan males untuk baca-baca di sana. Percaya sama aku, itu bakal berguna banget. Teman-teman aku ada yang SKB-nya memang ditanyakan terkait dengan bidang dan instansinya itu. Kalau waktu itu aku enggak sih, enggak ada pertanyaan itu. Aku SKB-nya lebih ke psikotes sama TOEFL. Tapi waktu pas wawancara, aku sok ngide aja gitu. Padahal mereka nggak ada nanya tentang posisi yang aku lamar itu. Mereka lebih nanya ke individunya aku secara personal. Tapi aku sok ngide gitu aja waktu pas misalnya ditanya kelebihan kamu apa. Aku sangkut pautin tuh sama visi dan misinya instansi itu. Yang akhirnya pewawancaranya tuh tertarik. Dia ngerasa kalau aku memang effort untuk ikut wawancara itu. Malahan jadinya dia banyak ngobrol sama aku ketimbang peserta yang lain. Selain alasannya sama kayak yang aku jelasin di bagian tes CAT, kalau kamu terlambat di tes SKB ini, kamu juga akan dinilai tidak disiplin. Karena waktu pas di SKB, kamu akan dites sama instansi kamu, instansi yang kamu lamar. Kamu nggak mau kan dinilai nggak disiplin sama orang yang akan mempekerjakan kamu. Kamu pasti pengen menunjukkan kalau kamu memang kandidat yang terbaik. Makanya jangan terlambat. Kalau bisa datang sejam sebelumnya. Saat wawancara pasti akan nervous. Sepercaya diri apapun seseorang, pasti kalau dihadapin sama pejabat tinggi yang ngomong dengan berwibawa, kita pasti ngerasa inferior. Tapi jangan. Kita harus cari cara gimana caranya biar kita tetap tenang. Aku punya cerita, waktu tahun 2014, aku ikutan tes CPNS dan gagal di tahap akhir, tahap wawancara. Itu tuh karena waktu pas tes, kami tuh bukannya wawancara satu-satu, tapi langsung disuruh masuk 3 orang, dan langsung dibandingin di depan mereka. Waktu pas awal aku udah percaya diri tuh ngebuka wawancaranya. Tapi di tengah
aku langsung minder dong waktu pas peserta yang lain tuh ngebanggain dirinya sendiri. Itu tuh aku kayak langsung kena serangan anxiety attack. Kayak yang satu bilang pernah pertukaran pelajar di luar negeri, yang satu bilang pernah jadi asisten direktur. Aku tuh kayak langsung ngerasa minder dan langsung ngerasa nggak layak gitu loh ada di situ. Aku sampai gagap dari yang aku percaya diri ngomongnya sampai yang gagap, yang bener-bener sampai kayak gitu. Bahkan tuh ya pewawancaranya bapaknya itu aja tuh sampai ngomong, Mbak Eva mau ke toilet dulu untuk nyegerin diri. Dan aku tuh yang ketangkap sama aku malah dia tuh kayak udah nggak mau aku ada di situ lagi. Dan aku kayak langsung mikir, udahlah, gue give up, suruh gue keluar please. Bahkan ya sampai 2 peserta yang saingan aku itu tuh megang tangan aku, nguatin aku. Karena kan memang proses seleksinya itu panjang, ada beberapa tes yang kita hadapin setelah CAT. Jadi memang waktu pas kelulusan CAT itu aku udah ngehubungin teman-teman yang lolos, yang sama-sama lolos, dan kita udah bikin kayak grup chat gitu, dan kita memang udah ngobrol berkali-kali dan udah lumayan deket. Dan waktu pas di situ mereka mungkin kayak nggak enak juga ngelihat aku yang sampai gagap. Mereka sebaik itu kasih aku dukungan moral, tapi tetap aja sih namanya orang udah kena serangan minder tuh susah. Nah makanya aku nemuin rumus untuk tahun 2018 kemarin. Aku apply di instansi yang sama kayak yang aku apply waktu pas tahun 2014. Jadi prosesnya sama kan, masuk 3 orang langsung tuh dibandingin, suruh ngomongin kelebihan kamu apaan aja. Yang aku lakukan adalah aku nggak dengerin mereka ngomong apa. Saat porsinya mereka yang ngomong, aku dalam hati nyanyi-nyanyi kecil sambil goyang-goyangin kaki. Aku nggak peduli mereka mau ngomong apa, pokoknya aku akan ngomong pada saat si pewawancaranya itu bilang, kalau Mbak Eva gimana? Yang ada adalah aku lebih tenang. Dan karena aku nyanyi-nyanyi kecil dalam hati tuh kayak santai aja bawaannya. Dan aku jadi ngerasa kayak ngobrol sama orang tua sendiri. Tapi tetap ya dijaga bahasanya, karena biar bagaimanapun mereka itu pejabat tinggi. Kamu nggak boleh ngomong sok-sok lenjeh, sok-sok manja gitu. Tapi lebih tenang banget sih. Mungkin kalian bisa coba. Nah, sekian tips yang gak seberapa dari aku ini. Sebenarnya inti dari keseluruhan tips aku adalah do the best and let God do the rest. Semangat ya teman-teman, kalian pasti bisa. Dan setelah semua usaha yang kamu lakukan dan hasilnya ternyata masih belum sesuai dengan keinginan kamu, mungkin Tuhan punya rencana yang lebih besar lagi buat kamu. Ada peran yang lebih penting untuk kamu di luar sana. Mengabdi nggak harus di pemerintahan. Selalu ada kapal yang butuh kapten handal. Perjuangan kamu nggak sia-sia, percaya sama aku. Karena proses ini pasti akan ngebentuk kamu lebih dewasa lagi, lebih kuat lagi, lebih pintar lagi, lebih bijaksana lagi. Dan kalau ada yang mau ditanya-tanya, silahkan aja bebas, bisa email, bisa komen, bisa juga DM Instagram aku. Kalau aku paham, pasti aku jawab. Oke? See ya!